Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita cintai, kita muliakan sahabat majelis Ukhtina Ustazah Fatimah Asghaf dan Ustazah Nabila Asghaf. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah SWT. Amin. Beserta dengan seluruh keluarga besarnya, insyaallah dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, diberkahi kehidupannya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ustazah, para syaraif, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis salim, kita doakan semoga selalu berada dalam keberkahan, dikaruniai keikhlasan, dikaruniai kemampuan untuk mampu menempatkan diri sesuai dengan porsinya. Dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lagi bulan tahun baru ya, lagi pada bisa hadir majelis salim. Saya ucapkan selamat tahun baru 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaharui akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaharui ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaharui kebaikan-kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keadaan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk kita segala kebaikan, untuk kita dapat meraihnya di sepanjang tahun ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara sekalian, tema kita pada hari ini atau menu kita pada hari ini adalah kita mempelajari kitab kita Matan Ghayatul Taqrib. Selain daripada saya akan menyampaikan kepadamu tentang beberapa hari ke depan yang akan segera kita masuki, yaitu ada hari besar yang akan segera kita jelang juga, namanya hari Asyura. Ya, saya akan sampaikan kepadamu apa dan bagaimana hari Asyura. Sesudah insyaallah kita akan bahas dulu kitabnya, biar kita bisa terus jalanin kitabnya sampai dengan khatam insyaallah. Amin. Tahu nih khatamnya kapan? Lama bener ya. Dulu kan ini cuma setengah tahun doang, saya lagi mondok pelajarinnya. Kita sekarang udah berapa tahun? Alhamdulillah. Yang penting ilmu sedikit tapi manfaat insyaallah. Amin. Sebelum kita mulai kitabnya, seperti biasa kita akan membaca niat belajar. Kita minta kepada Allah semoga dipandang dengan pandangan kasih sayangnya, dibukakan pintu hati kita, pintu pikiran kita lebar-lebar, dituruni ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitta' tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilal huda wa dilalata 'alal
ابتغاء مرضاته وقرب وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وذريته وآله وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والقوم أجمعين ونصوصا سيدنا محمد الله النبي عيسى بن مريم وبالعالم العالمين سيدنا عبد الرحمن سيدنا عبد الله بن عبد الرحيم صاحب الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم مسلم مبروك بن مسعود بن عبد الله بن الحداد أحمد بن الهبشي ومعاذ بن الهبشي وجميع ساداتنا آل أبي العالمين أجمعين ثم إلى الإمام الغزالي ورحمه سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى صاحب الكتاب الشيخ أبو شجاع الأصفهاني وأصول المفهم ثم إلى أوائل أئمة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء التسعة الذين نشروا الدين في بلادنا الإندونيسية وجميع آل أبي علوي أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ومنفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Halaman 40 ya. Ad-dima'ul wajibah fil ihram khamsat asya. Darah-darah yang wajib dialirkan atau denda-denda yang wajib dikeluarkan saat ihram. Ihram itu ihram bisa ihram haji, bisa ihram umrah. Khamsatu asya ada 5 jenis. Yang pertama ahaduha ad-damul wajib bitarkil nusuk. Denda yang wajib dikeluarkan karena seseorang meninggalkan ibadah wajib. Tidak mabit di Mina misalnya, atau terlewat mabit di Muzdalifah. Jadi ngambil batunya nggak dari Muzdalifah, malam itu nggak pergi ke Muzdalifah, itu hajinya tetap sah. Karena mabit di Muzdalifah bukan termasuk bagian dari rukun, melainkan termasuk dari wajib, termasuk dari perkara yang wajib. Nah beda, haji itu dibandingkan dengan ibadah lain. Ibadah yang lain antara wajib sama rukun itu sama. Kalau ditinggalkan maka nggak sah. Kayak misalnya sholat. Kalau ditanyain wajibnya sholat apa? Berdiri, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud. Kalau ada orang sholat zuhur 1 rakaat, sujudnya cuma sekali doang, berarti hukum sholatnya nggak sah. Kan gitu. Antara wajib dan rukun itu sama di ibadah-ibadah yang lain kecuali haji. Haji itu beda antara rukun dan wajib. Yang rukun kalau ditinggalin gak sah, gak sah hajinya. Apa yang rukun? Wukuf di Arafah. Rukun. Kalau ada orang haji gak dapat wukuf di Arafah, hajinya gak sah. Hajinya gak sah. Kemarin saya pergi haji gak bagian wukuf nih di Arafah, karena jalanannya macet, saya ketiduran, misalnya gitu ya. Pas nyampe sana, nyampe Arafah, mataharinya udah tenggelam, masuk malam Dzulhijjah, malam Idul Adha, malam 10. Itu teman-teman saya sekalian, kalau nggak dapetin haji, nggak dapetin Arafah, artinya dia juga nggak sah haji. Atau nggak tawaf, ada orang haji tapi nggak tawaf, itu hajinya nggak sah. Saya kemarin haji, pas waktunya tawaf saya mens, jadi saya nggak bisa haji. Akhirnya saya udah pulang aja ke
ke Jakarta lagi, saya belum mengerjakan tawaf. Hajinya nggak sah, karena tawaf merupakan salah satu dari rukunnya haji. Lagian ngapain orang haji bukannya tawaf di Ka'bah, malah tawaf di pasar? Nah itu nggak sah, gitu ya. Jadi tuh dia kalau nggak dapetin rukun hajinya nggak sah. Nah ada perkara wajib dalam ibadah haji. Contohnya ngambil miqat, niat hajinya itu di tempat yang telah dibutuhkan, kayak di Lamlam, kayak di Ali, kayak Ja'ronat gitu. Ini ibu saya cuma nyampein aja, meskipun saya ngerti juga nih ibu kayak abang ngerti ya. Ini nih salah satu ilmu yang tidak wajib dipelajari kecuali bagi orang yang akan melaksanakannya. Gitu ya. Makanya ibu kalau ngaji itu memang ada manasiknya, ya kan? Biar nanti dikasih tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang ini. Ini ilmu-ilmu nih yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Nah kalau buat para ustazah yang mesti ngerti, ya. Apalagi kalau dia adalah orang yang suka membimbing haji, bagi orang yang haji gitu, atau membimbing manasik buat orang yang mau umrah atau mau haji, memang mesti ngerti. Jadi walaupun ibu nggak ngerti, tetap dengerin saya aja, karena ini adalah ilmu, gitu ya. Nah teman-teman sekalian, ada perkara-perkara yang diwajibkan di dalam haji itu yang bukan merupakan bagian dari rukunnya haji. Kalau kayak begini ditinggalkan, hajinya tetap sah, tapi dia mesti bayar denda. Apa dendanya? Nah, inilah yang disebut dengan istilah dam. Kenapa istilahnya dam? Dam bukan artinya darah, ustazah. Artinya darah. Kok dendanya dibahasakan dengan istilah darah? Karena kewajibannya adalah menyembelih kambing, mengalirkan darahnya kambing. Nah, makanya disini bilang dam wajib pertama atau denda wajib pertama ini adalah dengan membayarkan wawala tertib dengan sesuai dengan tertibnya bagi orang yang meninggalkan wajibnya haji, yaitu berupa wukuf di Mina pada malam-malam tasyrik, ataupun berupa mabit di Muzdalifah pada malam 10, ataupun berupa meninggalkan miqat ketika niat di tempat yang telah ditetapkan. Jadi dia niat haji, tapi niat hajinya nggak di miqat, nggak di tempat-tempat yang telah ditetapkan. Nah, itu juga dia hajinya sah, tapi dia wajib bayar denda, wajib bayar dendanya. Ada tertib sesuai dengan urutannya. Apa urutannya? Kalau orang meninggalin perkara yang diwajibkan saat haji, yang pertama syah, sembelih kambing. Sembelih kambing, kambingnya mesti dibeli di Mekah, gitu ya, dan dipotongnya juga di Mekah. Nggak boleh telepon keluarganya nih, saya nih kelewatan salah satu rukun wajib, ya salah satu perkara wajib di haji, tolong sembelih kambing ya. Di mana? Buang kaca 4. Nggak kena, nggak bisa. Harus di sana bayar damnya. Syah, 1 ekor kambing. Baiklah wajib. Kalau orangnya nggak mampu, itu aja ngerjain haji aja karena dapat hadiah dari depan, misal, atau dia menang ikutan undian, ikutan kuis gitu ya, ngirimin tutup botol aqua, tahu-tahu dapat tuh haji misalnya gitu kan. Nah itu kalau misalnya kayak begitu gimana tuh? Nah kalau kayak begitu dia nggak bisa bayar kambing, nggak bisa nyembelih atau beli kambingnya gitu kan ya di sana, karena memang tidak mampu secara finansial, boleh turun kepada denda yang berikutnya. Apa itu? Baiklah yajid fasiyamu asyarati ayyam. Bagi orang yang
nggak mampu, dia bayar dendanya, ganti dengan puasa. Berapa banyak puasanya? Asyarati ayyam, 10 hari. Panjang juga 10 hari. Mesti di sana semua tuh puasa 10 harinya? Enggak. Thalathatin fil hajj wa sab'atin idza rajat ila ahli. 3 harinya mesti banget dipuasain di sana, di tanah haram, di Mekah. Nggak boleh saya mau puasa di Jeddah, nggak boleh, nggak boleh. Jeddah kan sebelahan tuh sederhana, puasanya harus di Mekah. Saya punya teman ada orang Damam, saya mau pergi dulu ke Damam, misalnya gitu kan, saya akan puasa di sana. Nggak bisa, nggak bisa. Harus puasanya itu di tanah haram, harus di Mekah puasa 3 hari aja. 3 hari di sana, tentu saja sesudah lewat hari tasyrik, karena kan nggak boleh puasa kalau di hari-hari tasyrik. Jadi habis lewat tanggal 13 Dzulhijjah. Mulai tanggal 14 boleh, 15 boleh, 16 boleh, pokoknya 3 hari di sana. Wasab'atin idza raja'na, yang seminggunya, yang 7 harinya dipuasain di kota masing-masing. Kapan Ustazah puasainya? Bebas, boleh selagi masih hidup. Selagi masih hidup. Artinya kalau ada orang gitu kan mundur-mundurin puasa 7 hari ini, boleh aja sih, asal kamu yakin kamu masih hidup. Masalahnya kan kita nggak pernah tahu umur kita berapa. Selagi kamu belum melaksanakan dendanya tersebut, ya kayak hajinya belum sah gitu loh. Hajinya kayak belum utuh gitu, belum keangkat, gitu kan ya. Padahal orang tuh kalau pulang haji dengan membawa haji yang sah dan haji yang mabrur, itu menurut saya sekalian, innallaha astaghfar lil hajj wa liman istaghfar lahul hajj. Sungguhnya Allah SWT mengampuni dosanya orang yang haji dan dosanya orang yang diistighfarin sama orang yang haji dari sejak bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar sampai pertengahan Rabiul Awal. Panjang banget. Ini sekarang ini udah masuk tanggal 1 Muharram. Ini yang berpulang-pulang haji ini doanya masih mustajab. Istighfarnya masih mustajab nih. Mengistighfarkan orang-orang yang gak pergi haji sekalipun. Makanya kalau adatnya orang-orang dulu tuh, kalau orang pulang haji didatengin orang, bukan buat dimintain kacang atau kurma atau air zam-zam, akan tetapi didatengin orang untuk dimintain doa, karena Allah SWT menjadikan doa mereka masih mustajab. Dan juga istighfar mereka buat orang yang tidak pergi haji itu juga masih akan didengar Allah SWT panjang sampai pertengahan Rabiul Awal. Masya Allah. Gitu ya? Itu tadi syaratnya. Dia sudah utuh hajinya. Kalau memang ada dam yang harus dibayar berupa puasa, maka dia sebaiknya bersegera untuk melaksanakan puasa tersebut. Jangan dulu dipanggil Bu Haji tuh, puasanya belum kelar, jadi panggilnya Bu H. Belum sampai kecil gitu ya, belum utuh soalnya, gitu deh. Wasani, yang keduanya, wajib mengalir darah ini adalah adamul wajib bil halaq wa tarafuh wa huwa al-takhir syatun aw som 3 ayyam aw tasadduq bi 3 asu'in ala 6 masakin. Denda yang wajib disebabkan karena orang kalau lagi haji itu enggak boleh potong rambut, enggak boleh potong kuku, kan gitu kan? Enggak boleh tarofuh. Tarofuh tuh pakai wangi-wangian,
itu dia pakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki gitu kan. Nah itu tuh dia juga kena damnya, kena wajib bayar dam buat orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang nggak boleh selama mereka haji atau umroh kalau dilanggar secara sengaja. Dilanggar secara sengaja. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa gitu. Khususnya gimana nih ada rambut rontok? Ya kalau rambut rontok nggak jadi masalah gitu kan. Rambutnya emang rontok Ustazah karena saya sedang dalam masa kemoterapi misalnya gitu ya. Wah begitu-begitu aja rambut banyak banget di keluar. Orang kalau lagi masa kemoterapi suka ada yang kayak gitu misalnya gitu ya. Atau ya emang Ustazah saya ini kelamaan mikirin utang nih Ustazah, jadi rambut rontok gitu ya. Atau pusing mikirin suami nih Ustazah, ya ampun keserempet sama kainnya jaga belakang rumah sangkut. Teman-teman sih sekalian, tahu-tahu rambutnya jadi rontok gitu misalnya. Nah kalau itu kan nggak sengaja namanya, atau lupa gitu ya. Ya orang lupa mau gimana Bu? Ya kan? Lupa pakai sabun wangi misalnya gitu. Atau lupa aja gitu. Nah kalau lupa kayak gitu ya mau gimana lagi? Gak ada hukum bagi yang lupa, gak ada hukum bagi yang gak sadar. Gak sadar gak ada hukum. Nah kalau kayak gitu gimana nih? Waduh saya kemarin haji tapi saya melaksanakan salah satu dari hal-hal yang tidak diperbolehkan selama haji gitu ya. Nah ini wahwa al-takhir, dia boleh pilih. Syatun, dia boleh sembelih 1 ekor kambing biar hajinya sah, biar umrohnya sah. Ausom dalam 3 ayat, atau boleh juga diganti dengan puasa 3 hari selama di haji ya. Nah boleh juga nih puasa 3 harinya juga di kampung juga boleh. Udah pulang gitu kan, bayar 3 hari puasa, itu juga boleh. Awit tasadduk bindalatati asu ala sittati masakin, atau bersedekah dengan 3 sok. 3 sok disedekahkan kepada sittati masakin, kepada 6 orang miskin. Teman-teman sekalian, berapa itu 3 sok? 3 sok itu adalah 1 sok sama dengan arba'atu amdad, 4 mud. Berapa itu 4 mud? 4 mud itu 1 mudnya hitungannya itu adalah jadi gini. Kalau kita zakat fitrah tuh itu 1 sok sama dengan arba'atu amdad sama dengan 4 mud. 1 mud itu sekitar 6 ons beras. Atau kalau di Arab sana juga ada yang pakai beras ada yang pakai gantung gitu ya, 6 ons. Kalau zakat fitrah 1 sok sama dengan 2,5 kilo. Nah ini 3 sok, berarti 2,5 kilo dikali 3 sama dengan 7,5. Benar ya? Iya. 7,5 ya? 7,5 kilo. 7,5 kilo kalau sekilonya harganya 15.000, berapa sih beras? 10.000. Ini kok murah, belinya di mana dah? Beda-beda ya. 11.000. Nah kan sekilo apa seliter tuh? Sekilo saya nanyanya. Iya udah bener 15.000. 15.000 dikali 7,5. Berapa tuh? Coba hitung. Berapa tuh? Coba hitung. 7,5 dikali 105. 105.000 Bu. Murah apa mahal? Murah. Apalagi kan udah orang berangkat pergi haji bayarnya berapa, pergi umroh bayarnya berapa. Jangan sampai hanya karena ketidakpengetahuan
pengetahuanmu tentang apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang seharusnya dilakukan, akhirnya hajinya sah hanya gara-gara perkara 105 ribu doang. Jangan sampai itu terjadi. Makanya emang orang pergi haji, pergi umroh mesti banget ngerti ilmunya, gitu ya. Bidalah tadi asuin alasin tadi masa ini baginya mesti kepada 6 orang miskin. Asal yang ketiga, denda yang ketiga yaitu ada wajib bil ihsan. Denda yang wajib dibayarkan bil ihsan, sebab karena ihsan, apa itu ihsan? Tidak dapat melaksanakan secara sempurna haji karena keadaan tertentu. Misalnya udah berangkat pergi haji, niat haji, udah ngambil miqat di ihram, nawaitul hajja wa ihramtu lillahi ta'ala, tahu-tahu pemerintah Saudi Arabia menutup Mekah karena adanya penyakit, misalnya pandemi, gitu ya. Misalnya atau kemarin tuh pas masa pandemi, misalnya ada orang nekat berangkat pergi haji, pas musim haji udah niat ngambil mikot segala macam, lewat jalan laut dia kemudian niat, begitu nyampe ke Mekah ternyata dilarang, nggak bisa masuk untuk melaksanakan ibadah haji. Di Arafahnya ditutup, di Minanya ditutup karena memang waktu itu sedang masa PSBB kalau di kita ya. Nah, ada karantinaan, semua orang harus ada di rumah. Nih kayak begini keadaannya gimana nih? Waduh, saya udah terlanjur niat nih, saya udah terlanjur pakai ihram nih, gak bisa dong kalau kayak begini nih. Perintah Saudi Arabia bilang balik kamu ke negara kamu masing-masing. Siapa suruh? Di negara-negara yang lain juga semuanya sedang dalam masa karantina, dalam masa tinggal di rumahnya masing-masing. Ngapain kamu sendirian datang kemari gitu kan? Nah, kalau kayak gitu keadaannya, orang balik lagi ke negaranya karena satu dan lain sebab sesudah mereka ngambil ihram, itu namanya ihsan. Nah, kalau kayak begitu, kayak tahalal, dia pun kemudian tahalul, dia pun kemudian keluar dari ibadah hajinya tersebut dengan yuhdisha, dia menyembelih seekor kambing, menyembelih seekor kambing di sana di tanah suci, bayar, pergi ke orang bayarin kambing ya, nanti disembelih di tanah suci sana. Nah, itu seperti itu. Warabi yang keempat, ada wajib bermaknisir wahwa alat takhir, yaitu darah yang wajib dialirkan atau denda yang wajib disebabkan karena membunuh binatang buruan. Lagi di Mekah, lagi di Mina, tahu-tahu kelihatan ada burung, paling mungkin dah burung dara. Kebiasaan di negerinya dia ngambil bedil kemudian ditembak burungnya, gitu ya, atau diambil panah kemudian dia nangkep burungnya di panah misalnya gitu, atau dia tangkap si burung tersebut kemudian dibunuh gitu, disembelih. Nah, ini teman-teman sekalian yang kayak begini dia nih, wahwa al-takhir, dia pun juga wajib kena denda. Dendanya juga boleh milih, ya. Alat takhir itu beda sama alat tertib. Kalau alat tertib kalau nggak bisa baru yang kedua, ya. Tapi kalau alat takhir artinya dia boleh pilih yang ini, yang ini, sama aja statusnya, sama levelnya. Bahasa qatlisai, membunuh binatang buruan. Saya sering ditanya, Ustaz, saya waktu haji kemarin bunuh semut. Saya wajib bayar denda apa enggak? Ya enggak. Kenapa? Semut bukan binatang buruan. Jadi kalau semut, nyamuk, kecoa, tikus gitu ya, itu nggak wajib. Ustazah, waktu saya melaksanakan ibadah haji, Ustazah, saya ngebantuin tukang masak, saya nyembelih ayam. Saya pun ayam, nyembelih ayam.
di sana ini apa? Binatang buruan. Binatang buruan satu-satunya yang ada sekarang saya rasa hanya tinggal burung. Udah gak ada lagi rusa berkeliaran di sana. Adanya di hutan Kalimantan. Kalau di Mekah, Madinah sih gak pernah lihat rusa ada leleran di jalan, di masjid kan, atau di Mina gitu, nggak pernah lihat tuh saya. Kayaknya udah nggak ada lagi ya di negeri Arab sekarang ini gitu ya. Yang ada cuma burung aja tuh, banyak tuh masih burung. Palingan yang ada kalau rusa di Korea Bogor ada tuh banyak ya, taman safari gitu kan. Masya Allah, itu binatang buruan. Ibu-ibu paham maksudnya binatang buruan? Bukan binatang ternak. Emang bahasa Arab tuh gitu Bu. Beda binatang buruan, beda binatang ternak gitu kan. Beda bahasa gitu. Nah, jadinya yang dimaksud di sini adalah sayd. Lepas sayd dengan bunuh binatang buruan. Binatang buruan itu termasuknya tuh yang biasa dibunuh orang itu loh, untuk dimakan dagingnya. Rusa, kelinci, apalagi ya, babi hutan itu kan haram. Banteng, gitu ya, banteng. Banteng itu setara sama sapi. Kalau rusa itu setaranya sama kambing. Kalau kelinci itu sebenarnya setaranya sama ayam, kan gitu tuh. Kalau burung setaranya sama adiknya ayam lah. Kayak harganya gitu. Ibu pernah makan daging rusa? Belum. Saya sih sering. Saya kalau lagi ke Kalimantan kayak kemarin gitu Bu, itu disuguhinnya daging, kebanyakan daging rusa. Gitu. Mereka bilang mereka dapetin daging rusa lebih mudah daripada dapetin daging sapi. Lebih murah juga, lebih murah dan lebih mudah. Saya kira dapetnya dari mana nih? Dari Ustazah, dari para pemburu binatang di hutan, itu sudah dapetin rusa, kemudian mereka jual di pasar-pasar. Gitu. Jadi saya sering dulu makan. Saya pernah makan ampun rusa di Permata. Kemarin saya makan rendang rusa. Terus saya rendang. Karena suka pergi kemana-mana, saya makan macam-macam gitu. Saya pernah makan telurnya penyu. Ada sering pernah makan telurnya penyu? Kenapa saya ya? Jangan-jangan karena saya takut ya. Segala-gala dimakan. Enak tuh telurnya penyu. Dan banyak lah gitu. Ibu-ibu pernah makan telurnya cicak? Coba diingat-ingat. Pernah nggak makan telur cicak? Pernah kan? Zaman kecil, zaman SD ada permen telur cicak tuh. Iya. Nah itu teman-teman sekalian. Ustazah, kalau emang beneran orang makan telur cicak boleh apa enggak? Boleh. Semua telur hukumnya halal. Lain sama susu. Kalau susu ibu-ibu sekalian, susu halal hukumnya untuk binatang yang boleh disembelih dagingnya. Binatang yang halal ketika disembelih dagingnya halal ketika binatangnya sudah disembelih dengan sembelihan syariat. Kambing, sapi, unta, dengan kerbau, ayam nggak punya susu. Itu semua binatang-binatang yang halal disembelih dagingnya, yang halal dagingnya disembelih. Gimana sih bahasanya ini? Yang hukum dagingnya jadi halal sesudah disembelih, gitu ya. Itu susunya hukumnya halal untuk diminum.
binatang yang dagingnya tidak halal disembelih, tidak halal walaupun sudah disembelih, itu susunya hukumnya najis dan tidak halal dikonsumsi. Contohnya kucing. Ada di sini yang pernah minum susu kucing? Ada kucing lagi baringan? Susu beruang ibu. Lagi punya anak banyak. Kayaknya gitu. Wow, susunya banyak nih. Ikutan ah. Nah itu hukum susunya adalah najis, tidak boleh dikonsumsi. Beda sama telur. Semua telur hukumnya halal, termasuk telur ular saja. Itu kayaknya kalau kamu berani. Telur buaya halal apa enggak nih Ustazah? Halal. Kalau kamu berani ya, silakan aja. Ya Allah, dengan syarat sebelum berubah bentuk. Ya, kalau begitu dibuka udah ada yang, ya itu hukumnya jadi halal. Gitu. Jadi kondisi artinya adalah membunuh binatang buruan. Bahwa alat takhir. Nah ini orang kalau membunuh burung misalnya di Mekah atau di Mina atau di selama ibadah haji, selama dia sedang ihram ya, baik haji ataupun umrah, bahwa alat takhir boleh pilih. Inkan sayyidu mimma lahu mithal akhrajan mithal min an'am wa qawwama wa ishtara bi qimatihi ta'aman musaddiq. Kalau soidnya tadi ini punya, soidnya itu adalah binatang yang dibunuh ini punya yang setingkat, makanya saya tadi sampaikan tingkatannya. Kalau dia adalah banteng, setingkatnya sama sapi. Kalau dia adalah rusa, setingkatnya sama kambing. Kalau dia adalah burung, setingkatnya sama ayam. Teman-teman sekalian, akhrajan mithal, dia mengeluarkan yang seperti itu. Dia beli ayam, dia sedekahkan ayam tersebut. Dia sembelih ayamnya itu, kemudian dia bagi-bagikan, gitu ya. Atau dihargain, harganya berapa? Misalnya gitu, ini burung nih harganya berapa sih biasanya? Oh, harganya burungnya 50.000 misalnya gitu ya. Ya udah tuh, washtara biqimatihi ta'aman, dia kemudian beli dengan uang senilai 50.000, wa tasaddaq bih, dia kemudian mensedekahinya. Awsama ala kulli muddin yauman, atau harganya tuh dihargain harganya beras, harganya gandum, harganya makanan pokok di negeri tersebut. Misalnya 50.000 kan tadi kan kalau burung ya, 50.000 kalau dibeliin beras dapat berapa nih? 4 kilo misalnya. Nah kalau 4 kilo begitu ya, dia boleh tuh bayar 4 kilo tersebut itu dia sedekahkan, berupa 4 kilo beras dia sedekahkan. Boleh juga min kulli muddin yauman, dia berpuasa untuk setiap 6 onsnya 1 hari puasa. Itu kan tadi kan dapat 4 kilo. 4 kilo tuh kalau dimutkan dapat berapa mut gitu. Mut itu adalah 6 ons beras. Ya. 4 kilo di 40 bagi berapa? 4 kilo dibagi 0,6 berapa tuh? Coba dong yang buka. 6 setengah lah. 6 kali 6 36. 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat. Kami jadi pantun ya. 7 lah ya, sekitar 7 mut berarti kan. Kalau 6 aja kan 36, 3 kilo 6 ons. Nah kalau 7 kan berarti 42 tuh. Oke lah, anggaplah 7. Berarti dia mesti puasa 7 hari. Wa ikan set mimma
Akhraja biqimatihi ta'aman, maka dia mengeluarkan dengan harganya binatang tersebut itu makanan. Ausoman kulli muddin yauman, sama aja gitu. Atau dia berpuasa dengan setiap mudnya 1 hari. Ya tinggal dihitung aja gitu. Misalnya yang dia bunuh kelinci, misalnya gitu ya. Ya udah kalau gitu kelinci ini kalau dijual itu harganya sekitar berapa? Nah itu terus uangnya itu tuh yang mesti dia sedekahkan ya dengan uang tersebut, atau dia puasakan senilai uang tersebut beras, puasanya per 6 ons, per 6 on 1 hari. Jelas apa enggak? Jelas ya. Wal khamis, yang kelimanya, ada wajib bil waqti wa wala tarjih. Oh ini berat nih. Yang kelima adalah denda yang wajib dibayar karena mohon maaf Pak, Bu, sabar dulu ya. Kalau lagi haji jangan berhubungan badan sama suaminya, jangan berhubungan badan sama istrinya ya Pak. Tahu-tahu nggak tahan. Kalau kayak begitu kayak gimana nih bayarnya? Wahwa tertib, masih lagi ihram, kemudian mereka bersenggama, mereka bersetubuh, mereka berhubungan intim, suami istri ya, suami istri, maka mereka wajib untuk membayarkan dendanya sehingga hajinya jadi sah. Hajinya jadi sah dengan dia membayarkan dendanya. Apa itu dendanya? Alat tertib secara berurutan. Nomor 1, badanan, mesti beli unta. Udah sabar aja dan kakak. Orang berapa hari doang aja segitunya Pak, makanya jangan kebanyakan makan durian, jadinya panas. Dalam sini sekalian saya muliakan, nah itu gitu ya. Kalau misalnya dalam masa-masa ibadah haji sebelum dia tahallul, sebelum dia selesai melaksanakan semua ritual haji, seseorang berhubungan intim dengan pasangannya, kayaknya pengantin baru nih kayaknya ya. Maka dia lupa mahal benar. Kalau dia nggak sanggup ustazah buat beli unta, dimakan jangan. Itu tuh udah terlanjur gimana nih ustazah? Baiklah tidak apa-apa. Kalau dia nggak sanggup buat beli unta, maka turun kepada sapi. Maaf, kedepit ya. Dari unta turun ke nggak mampu juga nih ustazah beli sapi, atau nggak ada sapi itu Saudi sapinya langka gitu kan. Gimana kalau kayak begitu? Baiklah izinlah kalau ternyata nggak ada sapi, nggak ada, Fasab'un minal ghanam, 7 ekor kambing. Buset dah, mahal bener. Cuma urusan 10 menit. Hidup ini Bu, ngerjain taat, tinggalin maksiat, kuncinya 1, sabar. Apa-apa tuh yang sabar. Orang kalau nggak sabar nabrak-nabrak kayak begini nih. Maka emang mesti banget buat sabar. Besar minal ghanam, mahal Bu harganya ibu-ibu sekalian. Sapi, itu kan, unta pertama. Gak sanggup unta, sapi, gak ada sapi, kambing, tapi bukan 1 gram, 7 ya Allah. Baiklah yang tidak. Kalau misalnya gak ada juga nih, gak ada kambingnya misalnya gitu, atau nggak ada lah gitu ya, yang disebutkan ini tidak memungkinkan. Qawwamal badana, tapi dia punya duitnya. Qawwamal badana, dia mesti menghargai 1 ekor unta. Untanya berapa tuh harganya? Misalnya unta harganya 50 juta. Misal, saya nggak tahu sih ada unta berapa dah harga unta. Nggak ada tahu juga. Kayaknya kemarin sekitar segituan lah, malahan
gitu, ada yang 40 juga. Misalnya ya, anggaplah gitu paling mahalnya misalnya 50 juta. Dia kemudian wastara biqimatiha ta'aman wa tasaddaq bih. Gak ada nih kambing, gak ada sapi, gak ada gitu. Tapi dia punya uangnya. Ya udah kalau gitu harga itu 50 juta. 50 juta tersebut dibelikan beras, dia sedekahkan. Dibelikan makanan, dia sedekahkan dengan makanan. Baiklah mijit. Kalau dia nggak punya duit nih gimana saja? Begini, dia miskin, nafsuan pula. Coba duduk. Baiklah mijit, kalau dia nggak dapet, sama ampul mutin yauma, dia berpuasa untuk setiap mutnya, setiap satu mut 1 hari. Jadi tuh 50 juta dibeliin beras dapat berapa? Per 1 harinya puasa hanya buat bayarin 6 ons beras. Ratusan hari, seribuan hari. Pulang haji bawa utang puasa ribuan hari. Nah, yang sabar, yang sabar. Wala yujzi'uhul hadyu wala al-infaq illa bil-haq. Tadi tuh dibeli kambingnya sama ngasih makanan nggak cukup kalau dikerjakan di tempatnya sendiri. Pulang kampung gitu, kerjain di kampungnya nggak boleh. Harus dikerjain di haram, di Mekah ataupun di tanah haram. Maksudnya ada batasannya tuh tanah haram tuh di sana tuh ya. Mina masuk ke semuanya. Tapi udah keluar jika itu ke tanah haram, kayak ke Damam apa walaupun sama-sama di Saudi Arabia itu sudah tidak termasuk tanah haram. Wahai di sini yang suka itu sih. Tapi kalau yang namanya puasanya tuh yang 3 hari tadi tuh, nah yang puasa kecuali puasa yang dan wajib yang pertama itu kan udah ada aturannya dalam tertib Quran dosa tadi tidak rajin 3 hari di haji, 7 hari di tempat yang lain. Tapi yang sisa-sisanya tuh yang dibayar puasa tuh dengan ada dengan itu boleh dikerjakan dimanapun aja, boleh di tanah haram boleh. Ketika udah nyampe ke kampungnya juga boleh. Kalau yang urusan puasa. Tapi kalau urusan ngasih makan atau tadi nyembelih kambing, itu harus ada di tanah haram selama ada di sana. Boleh disuruh bersedih haram dan sendiri. Nah diperbolehkan buat memburu binatang buruan yang ada di tanah haram. Boleh untuk sendiri ataupun motong pohon. Bagian kagak-kagak aja. Ada orang itu yang berangkat haji gue gergaji, dimotong pohonannya, nggak boleh. Wakil wal muhrim tidak risau. Ada mau ke toilet nggak? Tentang nggak boleh potong pohonan di tanah haram, nggak boleh bunuh binatang buruan di tanah haram. Itu nggak hanya diharapkan bagi orang yang sedang menjalankan ibadah ihram, akan tetapi diharamkan buat siapapun yang ada di sana, walaupun emang ditinggal di sana. Orang Mekah aja nggak boleh tuh bunuh burungnya. Makanya teman-teman sekalian, burungnya jadi banyak. Burung di Mekah, burung di Madinah tuh, ya di daerah Nabawi, burung di daerah Mekah itu banyak banget burung daerah itu. Pernah kepikiran nggak? Kok banyak banget ya? Kenapa bisa banyak kayak begini? Ya karena memang tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Allah mau bikin semua yang ada di tanah haram itu berada dalam keadaan aman. Allah lagi mau ngasih tahu bahwa tidak ada tempat lebih aman daripada kota Mekah dan juga kota Madinah. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman sekalian saya muliakan. Kita sekarang tanggal 1 nih.
Besok lusa, besokannya lagi, besokannya lagi, besokannya lagi, besokannya lagi. Nyampe kita di tanggal 9. Itu namanya hari Tasu'a. Besokannya lagi namanya hari Asyura, tanggal 10. Nah, kalau kita lihatin jadwal nih, lihatin kalender nih, tanggal 9 jatuhnya hari Kamis. Kamis 27 Juli. Sementara hari Asyura tanggal 28 Juli. Jatuhnya hari Jumat. Berarti di tahun hari Asyuranya double fadilahnya karena bertepatan dengan hari Jumat. Hari Jumat itu sendiri Sayyidul Ayyam, pimpinan hari terbaik dalam sepanjang minggu. Itu adalah hari Jumat, di mana semua amal kebaikan kalau hari Jumat dilipat gandakan 10 kali lipat. Iya. Nah, ini berbarengan dengan hari Asyura. Besok lagi. Makanya lipat-lipat banget. Jangan sampai kita kehilangan keberkahan hari Asyura tahun ini. Jangan sampai kita nggak dapetin kebaikan-kebaikan yang Allah bagi-bagikan pada hari Asyura tahun ini. Karena kalau bilangnya beda di tahun barengan sama hari Jumat. Jadi sekalian saya tanyakan, apa sih atau ada apa memangnya di hari Asyura? Jadi sekalian saya tanyakan, hari Asyura itu adalah hari Allah memberikan banyak hadiah kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia-karunia indah banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Apa aja? Hari Allah menambatkan kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Tenggelam berbulan-bulan, bukan tenggelam, berlayar berbulan-bulan. Kenapa mau berlayarnya sampai lama banget berbulan-bulan? Karena buminya tenggelam. Buminya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya terendam banjir. Banjir bandang seluruh permukaan bumi. Waduh, gimana modelnya tuh? Jadi kiamat kecil tuh. Kayak udah habis aja. Semua manusia habis, semua binatang habis, mati semuanya. Tenggelam semuanya. Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, yang selamat hanya orang-orang yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh, termasuk binatang-binatang. Jadi semua binatang yang ada sekarang ini adalah keturunan dari binatang yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh, termasuk cecek, termasuk kecoa, gitu ya, termasuk ayam, tikus, semua itu, ular apa segala macam tuh yang sekarang ada nih, itu yang selamat di dalam perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Ustazah, apakah pada saat itu dinosaurus menjadi habis karena tidak sempat terselamatkan oleh perahunya Nabi Nuh? Wallahu a'lam. Misal saya nggak pernah pelajari sejarahnya dinosaurus. Sehingga sekalian yang saya muliakan, walhasil semua manusia yang sekarang ada adalah keturunan dari orang-orang yang ada di atas perahunya Nabi Nuh yang terselamatkan. Dan yang terselamatkan hari itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Artinya bahwa semua dari manusia yang
Dan itu teman-teman, Nabi Nuh juga berbekal banyak tuh makanan-makanan. Sampai ketika makanannya udah habis, tiap hari buat makan semua manusia dan binatang-binatang yang ada di atas kapalnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Teman-teman sekalian, tepat pada tanggal 10 Muharram, Allah Subhanahu wa taala kemudian menambahkan perahunya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ditambahkan perahunya tanggal 10. Jadi buat adik-adik jomblo, kapal Nabi Nuh tertambahkan pada tanggal 10 Muharram. Doa yang beneran deh, tanggal 10 Muharram. Siapa tahu tahun ini kamu berjumpa dengan tambatan hati. Amin dong Bu ya. Iya. Kayak jomblo. Ini yang aminnya kenceng Kan sama engkau. janda, oh janda. Doain nama, iya, doain nama. Teman-teman sekalian, Yang suaminya udah meninggal atau bercerai divorce sama suami. Allah banyak menambah-tambahkan para hamba-hambanya, ya, yang berdoa dengan serius yang meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sih deh, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu dengan pernikahan. Sebab pernikahan yang bahagia berasal dari dua orang laki dan perempuan yang sebelum menikah hatinya memang sudah bahagia. Orang bahagia ketemu orang bahagia, mereka bersama-sama dalam rumah tangga, jadilah rumah tangga yang bahagia. Kalau ada perempuan jomblo lumes, Jomblo. ketemu juga sama laki-laki jomblo lumes juga, mereka bersatu dalam rumah tangga, jadilah keluarga yang Oh iya, bukan jomblo yang sedih. ya ustazah seenggaknya nyemes bersama-sama tetap lebih baik daripada nyemes sendirian. Siapa bilang khawatirnya nanti melahirkan anak-anak yang juga anak-anak yang menes gitu. Ngenes. Ayolah, Ngenes itu jangan sedih. pernah gantungkan kebahagiaanmu pada pernikahan. Berbahagialah dari sejak sekarang. Kamu perlu bahagia sebab kamu adalah hamba Allah Ta'ala. Jangan lupa berbahagia dengan mengingat fakta bahwa kamu adalah umatnya Nabi besar Muhammad. Maka dek, meskipun belum ada laki-laki yang menyayangimu, kamu harus tahu bahwa Nabi Muhammad sangat menyayangimu. Maka, meskipun belum ada siapapun laki-laki yang menyayangimu, kamu harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat menyayangimu, bahkan dari sejak kamu belum lahir ke atas muka bumi ini. Dari sejak masih berada dalam kandungan ibumu, Allah begitu menyayangimu. Ibu tahu gak? Rahim itu Bu, rahim itu letaknya di belakang dari lambung. Ibu sekalian, ini kalau saya salah, dokter silakan dikoreksi. Kalau yang belajar ilmu biologi ngerti gitu apa yang saya sampaikan, kalau saya salah silakan ditegur saya. Ibu sekalian, saya pernah dengar bahwasanya Allah SWT jadikan rahim itu perempuan, seseorang janin dalam kandungannya itu ngebelakangin
ngebelakangin sama saluran keluar. Kenapa gitu? Maksudnya nggak ngadepin saluran keluar gitu sekalian. Kenapa gitu? Karena Allah nggak mau kita dari dalam rahim ibu kita itu udah nyiumnya sesuatu yang nggak bagus. Gitu. Kita udah dijauhkan dari yang kotor-kotor, bahkan dari sejak kita masih dalam rahim ibu kita. Allah tuh sayangnya sama kita luar biasa. Kita dalam kandungan ibu kita, rezeki nggak kurang-kurang masuk dalam perut kita. Sampai para ibu tuh jadi nggak kenal sama dirinya sendiri kalau lagi hamil. Betul? Ini yang pada pernah hamil nih, betul? Ustazah, saya tuh biasanya ustazah nggak bisa kalau nggak ngopi tiap hari. Tapi begitu saya hamil, saya nggak doyan kopi. Kenapa kayak begitu? Karena Allah hendak memberi rezeki bukan hanya kepadamu, tapi kepada janin yang ada dalam kandungan. Kurang sayang apa Allah kepada kita? Sampai ibunya itu, menurut saya, sampai menghindari makan makanan pedas, meskipun dia suka, sampai menghindari makan makanan apapun yang bisa berbahaya buat kita. Ya kan? Bukan karena sayangnya ibu, bukan, tapi karena sayangnya Allah. Andai dia tetap mau makan, Allah bikin dia sakit sehingga mau nggak mau dia harus menghindari makanan tersebut. Allah kayak lagi mau bilang gitu, kamu sih terserah mau makan apa aja, tapi aku akan memberikan rezeki yang bagus buat anak yang ada dalam kandungan. Aku tidak izinkan kamu makan makanan-makanan tersebut. Subhanallah. Jangan main-main deh. Jangan pernah kamu bilang, kenapa ya sampai dengan umur saya udah hampir 25 tahun belum ada hati yang begitu menyayangi saya. Gak ada yang mau deketin saya. Sedih bener sih saya. Teman-teman saya udah pada punya pacar, udah tunangan, udah kawin, udah gandeng anak. Saya masih gini-gini aja, gak ada yang sayang sama saya. Siapa bilang? Allah bahkan dari sejak kamu berada dalam rahim ibumu sudah menyayangi. Maka dek, kamu pengen nikah, kamu doa minta sama Allah, boleh-boleh aja, silakan. Tapi sekali lagi, jangan pernah gantungkan kebahagiaanmu dengan pernikahan. Jelas? Apalagi kalau dalam rangka pengen cepat nikah, kamu menghalalkan segala cara termasuk pacaran. Pacaran tidak pernah mendekatkanmu kepada jodohmu. Pacaran hanya akan semakin mendekatkanmu kepada dosa, hingga akhirnya mendekatkanmu kepada neraka, hingga akhirnya mendekatkanmu kepada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kamu pengen ada seseorang yang menyayangimu sampai meninggalkan Allah yang dari kamu belum lahir ke atas muka bumi ini sudah sangat begitu menyayangimu? Ayolah, mikir, ada-ada sekalian. Jangan karena terhanyut dengan kesenangan-kesenangan sesaat kamu akhirnya jadi melupakan atau melewatkan atau membuang kesempatan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan yang abadi. Mudah-mudahan Allah jaga diri-diri kita, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga orang-orang yang kita sayangi dari busuknya dosa zina, dari jeleknya dosa-dosa tidak terjaganya diri, insyaallah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi pada hari Asyura Allah Subhanahu wa taala menangkatkan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan pada hari Asyura.
Nabi Daud, mengampuni dosa Nabi Allah Daud pada hari Asyura. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya Nabi Ayub juga pada hari Asyura. Maka yang sakit-sakit, yang lagi ada kesulitan, yang sedang berada dalam keadaan yang terjebak, kesumpekan, gak ada tuh yang ngalahin kesumpekannya Nabi Allah Yunus bin Matta alaihi salam. Ibu-ibu sekalian, yang serius doa pada hari Asyura, yang serius doa pada hari Asyura, jangan sampai dilewatkan kebaikan-kebaikannya, amalan-amalannya. Nanti akan disampaikan hingga mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Allah bagi-bagikan kepada para nabi-nabi. Termasuk tentu saja semua dari kita adalah para pendosa dengan dosa-dosa yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang dosanya besar, ada dosanya kecil tapi banyak. Kita semuanya perlu ampunan dari Allah SWT. Karenanya kita perlu hari Asyura untuk mudah-mudahan Allah menerima permohonan ampun dari kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dan semoga saja menjaga kita di masa yang akan datang hingga kita tidak terjerumus kembali kepada dosa-dosa yang membuat Allah SWT murka kepada kita. Jadi sekalian, di hari Asyura Allah menyembuhkan sakitnya Nabi Allah Ayub. Jadi yang lagi sakit atau ada yang keluarganya lagi sakit, yang serius minta pada hari Asyura, yang serius ngerjain proyek-proyek Asyura, ya, yang saya sampaikan proyek-proyeknya apa, biar kita bisa mendapatkan ada proyeknya atau ada niat hajat-hajat yang Aida mau. Bohir batinnya benar-benar sehatkan semua. Karena kalau penyakit bohir tuh ada yang sakit, ada yang nggak sakit nih. Tanggal 9 sama 10 Muharram sekitar Kamis Jumat depan. Sedang tuh ya. Penyakitnya wah, insya Allah sehat ya. Masih suka seneng lihat orang lain susah. Masih suka susah lihat orang lain senang. Masih suka merasa diri lebih baik daripada orang lain. Masih selalu aja susah. Atau orang gampang banget. Allah gampang banget susah. Berusaha Allah SWT. 2728 Juni. Kalau suami saya nggak kerja lagi, gimana cara saya besok 20. Sudah mau Saja kan? kata Allah, kamu belum bersuami juga udah aku ya ngasih makan. Bahkan dari sejak kamu dalam kandungan ibumu aku udah ngasih kamu makan. Sekarang tiba-tiba aja kamu menghina aku, kamu berburuk sangka padaku bahwa kalau suamimu tidak bekerja, aku tidak bisa memberikan kepadamu makan. Suzon macam apa itu? Buruk sangka yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati kita nih Bu, suka gampang suudzon. Suudzon Allah, suudzon hamba-hambanya Allah. Perlu disembuhkan. Karenanya hari Asyura yang serius doa. Minta ya Allah, qad ista'antuka Rabbi ala mudawati qalbi. Ya Allah, serius aku minta kepadamu pertolongan. Ala mudawati qalbi, ya Allah, sembuhkanlah hatiku, sehatkanlah hatiku, obatilah hatiku ya Allah, agar hati ini bisa menjadi hati yang selamat dari dunia hingga kelak pulang ke negeri akhirat bawa hati yang selamat insya Allah. Ibu muslim sekalian yang saya muliakan, hari Asyura juga hari Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan Nabi Musa alaihissalam. Dengan Nabi Musa Allah tenggelam Fir'aun musuhnya Nabi Musa Allah tenggelamkan di Laut Merah.
Jadi sekalian saya muliakan, Allah cerita tuh dramatisnya kisahnya Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar sama kelompoknya Fir'aun. Falamma terjemahan qala ashabu Musa inna mudrakun qala kalla inna ma ya rabbi sayahdin. Kan itu tuh ketika pasukannya ketemuan, pasukannya Fir'aun sama umatnya Nabi Musa, Bani Israel yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa, ketika udah laporan itu kan dikejar nih. Nah, Bani Israel ini dikejar sama pasukannya Fir'aun gitu. Tahu-tahu mereka nyampe ke lautan. Waduh, begitu udah kelihatan lautan, depan mereka lautan, belakang mereka pasukannya Fir'aun. Ya Musa inna mudrakun. Wahai Nabi Musa, kita kena nih, kita ditangkap nih. Waduh, mati dah kita semuanya dah, mati dah kita nih. Habis ini kita wahai Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Bala, inna ma ya Rabbi sayahdin." Gak bakalan. Kita gak bakalan kena sama pasukannya Fir'aun. Kenapa gitu? Nabi Musa nggak bilang karena kita kuat, nggak ada. Karena kita punya persenjataan lengkap, nggak juga. Karena kita pinter-pinter, nanti kita ajak diplomasi, nggak ada juga. Jawabannya Nabi Musa, kenapa kok kamu yakin kita nggak bakalan kena, kita nggak bakalan habis, kita nggak bakalan hancur? Apa pasukannya Fir'aun yang udah jelas-jelasan pasukannya Fir'aun punya persenjataan, pasukannya Fir'aun kuat-kuat, pasukannya Fir'aun pintar-pintar dalam berperang, dan kita nih ada emak-emak koalnya, ada kakek-kakek yang jalannya juga susah bersama dengan pasukannya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa bilang enggak, kita nggak bakalan ketangkep sama pasukannya Fir'aun. Sebabnya adalah inna ma'iya rabbi sayahdin, karena bersama dengan kita ada Allah. Kita di jalan Allah, kita beriman kepada Allah, Allah bersama dengan kita, sayahdin, Allah pasti akan memberi jalan buat kita. Benar aja. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Allah Musa, "Wadrib bi'asakal bahr." Wahai Musa, kumpulkanlah ke lautan tongkatmu itu. Ini Nabi Musa tuh lagi minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk padaku agar selamat ya Allah. Musa, kamu kan punya tongkat. Iya ya Allah. Kumpulkanlah wahai Musa tongkatmu itu ke lautan. Untung Nabi Musa itu santun. Untung Nabi Musa seorang Rasul, nabinya Allah SWT yang gak pernah protes terhadap perintah Allah. Bu, kalau Nabi Musanya yang zaman sekarang nih yang gampang protes kalau dikasih perintah apa-apa aja, bakalannya nanya gini, ya Allah, gak keliru ya Allah. Kan yang salah kan Fir'aun ya Allah, kenapa yang saya pukul lautan? Apakah kepalanya Fir'aun aja ya Allah? Ini kan Nabi Musa lagi minta selamat dari Fir'aun. Tapi sama Allah disuruh pukul wahai Musa dengan tongkatmu itu, bukan kepada kepalanya Fir'aun, akan tetapi kepada lautan. Yang salah Fir'aun, yang disuruh pukul lautan. Nabi Musa sami'na wa ata'na. Nabi Musa ke arah lautan, pukulkan tongkat tersebut ke arah lautan. Tiba-tiba lautan terbelah. Di depan Nabi Musa ini jadi jalan kataudul azim, jadi jalan yang keras. Sampingnya ombak-ombaknya tuh berubah menjadi seperti gunung yang sangat kuat, gunung yang sangat keras. Artinya nggak lagi cair, gitu kan? Nabi Musa bersama dengan umatnya berjalan di atas lautan tersebut. Masya Allah. Itu pentingnya. Kenapa kita mesti ikutan orang-orang soleh? Itu pentingnya.
Kenapa kita mesti punya guru dalam kehidupan? Itu pentingnya untuk kita ikutan orang-orang yang selamat. Teman-teman sering sekalian, biar kalau ada apa-apa pun yang bisa kita ikutin. Bani Israel itu siapa? Seribu sekalian saya muliakan, mereka ini punya banyak hal-hal yang tidak baik dalam diri mereka. Akan tetapi Allah selamatkan mereka sampai bikin mereka bisa lewat di atas lautan, bisa jalan di atas lautan. Luar biasa benar. Itu kemuliaan bukan Allah berikan kepada Bani Israelnya, akan tetapi kemuliaan itu Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka selamatlah orang-orang yang ikut di belakang Nabi Musa. Sedikit sekalian yang saya muliakan, demikian pula kalau hati kita cinta kepada para ulama, hati kita cinta kepada para wali-walinya Allah, hati kita cinta kepada para kasih-kasih Allah, orang-orang yang Allah muliakan, kita bisa ikutan nempel di belakang mereka. Kita bisa ikutan pegangan sama mereka. Kita bisa ikutan gondel di belakangnya para orang-orang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka diselamatkan Allah, kita yang ngekor di belakang mereka pun akhirnya jadi ikut-ikutan selamat. Bukan karena kita orang yang pantas diselamatkan, akan tetapi karena kita ada di belakang orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kadang-kadang kita nggak cukup kuat buat bisa menyelamatkan diri kita. Berasa nggak Bu? Kita ini sebagai orang tua, apalagi ibu yang baru punya anak nih, bisa takut-takutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga, anak-anak cucu-cucu kalian dari api neraka. Bu, bisa emang disuruh jagain anak dan keluarga dari api neraka, bisa emang? Ibu-ibu sekalian saya muliakan, jangankan jagain anak, jangankan jagain cucu, jagain diri sendiri dari perbuatan dosa aja kita seringkali nggak mampu. Betul? Masya Allah. Disuruh pula jagain anak-anak kita, jagain keluarga kita dari api neraka. Ya lelah kita, nggak cukup kuat kita. Gimana nih caranya biar selamat kalau gitu? Cari di atas muka bumi ini akan selalu ada para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala buat kita ngekor di belakangnya. Buat kita ngekor di belakangnya. Kita ngekor di belakang Sayyidul Habib Umar bin Habib. Kita ngekor di belakang Ubabah Nur bin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Kita ngekor di belakang Ubabah Maryam bin Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Kita ngekor di belakang Habibah Zain bin Ibrahim bin Smith. Kita ngekor di belakang para ulama-ulama kita, teman-teman sekalian, untuk mudah-mudahan kita belajar dari mereka. Ibu bisa lihat saya sebagai orang yang belajar dari mereka. Ibu itu kita bareng-barengan. Cuman kalau ibu statusnya kan, kalau saya kan ngekor di belakang mereka, ibu jangan ngekor belakang saya. Saya di ngekor. Kita semuanya menyambungkan diri, menyambungkan hati kepada para ulama-ulama. Saya hanya sebagai penyampai ucapan-ucapan mereka. Saya hanya sekedar penyampai dari ilmu yang saya dapatkan dari mereka untuk saya ajarkan, untuk saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Nah, kalau urusan mau nebeng-nebengan, kalau mau urusan mau gondel-gondelan, kalau urusan mau ngekor-ngekoran, ngebuntut, nah kita ngebuntutnya kepada orang-orang yang sudah pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali-walinya Allah, hamba-hamba besar, hamba-hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang udah gak main-main lagi buat ngikutin hawa nafsu,
Udah gak main-main lagi, ikut-ikutin bisikan setan yang kita yang masih beginian nih. Jatuh bangun dalam kehidupan, buat nahanin lisan gak marah aja susah setengah mati. Buat nahanin lisan biar gak ngomongin orang aja susah setengah mati. Masih jatuh lagi kan gitu ya. Teman-teman saya sekalian, kita ikut ke belakang mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT, biar kayak Bani Israel yang selamat karena mereka ikut ada di belakangnya Nabi Musa. Pas mereka udah lagi jalan nih, udah jauh jalannya nih, udah mau nyampe nih ke ujungnya lautan sana itu ya, tapi lautan yang sebelah sana. Tahu-tahu pasukannya Fir'aun ikutan juga jalan di atas air. Mereka jadi panik. Wah, Nabi Musa gimana nih? Nabi Musa, buruan dah, pukulin cepetan tuh tongkatnya, biar airnya balik yang di sebelah sana. Biar airnya balik lagi deh, maksudnya biar mencair tuh. Jadinya mereka tenggelam. Untung Nabi Musa tuh gak ngikutin omongannya kaumnya nih. Karena kita tuh kalau mau ngikutin, jangan ngikutin omongan orang yang ngomongnya pakai hawa nafsu. Kita tuh mesti ngikutin omongan orang-orang yang berbicaranya sebagai ilham dari Allah SWT, dapetin petunjuk langsung dari Allah SWT. Gak pakai hawa nafsu, mereka bicaranya dari hati mereka yang memang bersih, hati mereka yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Hamba tercinta Yesus Allah, keren tuh. Saya tuh kalau ngadepin mereka tuh kayak gak perlu banyak ngomong gitu. Saya kan kalau ngadepin ibu-ibu aja nih banyak ngomong. Kalau ngadepin mereka mah gak usah banyak ngomong. Subhanallah. Ini saya sekedar cerita aja nih ya. Ada waktu di saat Bapak Maryam almarhumah, Bapak Maryam Tuhan Muhammad Abdullah Al-Haddad, kakaknya Bapak Nur, tapi lain ibu. Istrinya Habib Zain bin Smith Madinah sudah wafat beberapa tahun yang silam. Nah itu waktu beliau masih, ya pastinya ya, saat beliau masih hidup, itu beberapa kali datang di Indonesia, datang di Jakarta. Kalau beliau datang, yang ikutin majelis saya dari udah lama gitu, dari sekitar 10 tahunan yang lalu, saya rasa pasti itu pernah ketemu sama Bapak Maryam, pernah ngisi di sini juga, di Raitan pernah ya, Bapak Maryam ya. Nah ini teman-teman saya sekalian, beliau kalau ke Indonesia saya gitu, jadi lisan beliau, karena beliau nggak bisa bahasa Indonesia, sementara orang-orang Indonesia tapi nggak pada ngerti bahasa Arab. Biasanya orang Indonesia nih kalau ngerti bahasa Arab nggak jauh-jauh dari 3 kata, anak ente fulus. Jadilah saya harus terjemahin Bapak Maryam. Nah, ada satu waktu ada seorang suami bilang sama anaknya Bapak Maryam untuk bikinin jadwal ke rumah istrinya, gitu ya, di rumah keluarganya lah gitu, undang Bapak Maryam. Bapak Maryam iyain, Bapak Maryam okein, dikasihlah tanggal, kita akan mengisi di rumahnya si keluarga itu, gitu ya. Subhanallah, berapa waktu kemudian saya ketemu sama istrinya itu teman saya, terus bilang kalau mereka tuh sebenarnya keberatan karena istrinya tuh baru melahirkan dalam kondisi yang masih sangat lemah, kayaknya kalau banyak didatengin tamu untuk majelis ibu bapak gitu kan, pasti kan orang-orang pada pengen datang tuh, gitu ya. Nah itu kan nanti jadi ribet gitu, sementara istrinya baru melahirkan, masih sangat sakit gitu kan, masih juga punya baby gitu. Itu kan ngurusin anak masih bayi itu kan nggak usah ada tamu aja bingung, apalagi rumahnya ketamuan banyak orang gitu. Jadi kayak semacam keberatan gitu kan. Dia bilang nggak tahu tuh suami saya gimana tuh, gimana nih Ustazah kalau kayak gini. Saya bilang baiklah kalau gitu, coba saya akan sampaikan kepada Bapak Maryam. Saya bilang sama dia, terus gimana enaknya Kak, apa Bapak Maryam yang mau saya datang? Saya senang Ustazah kalau Bapak Maryam datang kemari, saya senang banget. Bapak Maryam dia bisa mengetahui mentah nih anak saya gitu,
nanti Bang Maria bisa doain saya gitu kan, doain keluarga saya. Cuma saya nggak mau undang-undang orang gitu. Maksudnya Bang Maria datang aja ke tempat saya kayak buat ngeteh sore gitu, buat makan kue gitu maksudnya. Jadi kan nggak terlalu repot. Ini ya gitu persiapannya gitu. Saya bilang coba deh, saya mau bicara. Saya semalaman nggak bisa tidur mikirin kata-kata saya mesti ngomongnya kayak gimana sama Bang Maria. Kebayang nggak sih Bang Maria itu udah bilang sama saya Kak Ima, nanti itu tanggal sekian kita ada majlis di tempatnya keluarga ini gitu. Udah ngomong sama saya bilang marhaba Bang Maria. Itu kan tiba-tiba saya ngomong gitu, Bapak majlisnya cancel. Kenapa? Kan ini ya, saya cuma nggak mau hati Bapak jadi ngerasa kayak kok ada orang nggak ngomongin saya ya. Nah itu bahaya teman-teman. Bahayanya buat siapa? Bukan buat Bapak. Bahaya buat orang yang nggak kepengen, yang maksudnya bikin hati seorang walinya Allah ngerasa gimana tuh bahaya. Hati-hati nih. Kadang beliaunya nggak apa-apa, tapi Allahnya yang marah kepada kekurangan adab dan kita kepada seorang wali dari wali-wali Allah SWT. Bahaya. Kalau ada sampai seorang wali Allah gitu ya, ngerasa sakit hati dari kita, ngerasa nggak nyaman dari kita, ngerasa nggak enak dari kita gitu, karena kita maksa salaman, karena kita maksain tangannya Bapak ditarik-tarik, dipegangin di dada, dipegangin di perut. Saya lagi hamil, Bapak sedih hamil, Bapak pegangin anak saya gitu kan, pegangin perut saya gitu. Kalau beliau sampai merasa nggak nyaman teman-teman, kalau para wali-walinya Allah ini merasa nggak nyaman, merasa kayak terganggu dikit aja, itu bisa masalah buat kamu, bukan yang berkat yang didapat bisa laknat, naudzubillah. Bukan barokah malah dapetnya halakan, alhamdulillah. Celakaan tuh bisa gitu tuh, bisa kehancuran gitu tuh. Hati-hati lu para wali-walinya Allah. Jadi saya nggak bisa tidur terus banyak malam bisa mikirin ngomongnya gimana ya kira-kira bikin hati Bapak sedih atau bikin hati Bapak ngerasa gak enak, gak nyaman dengernya gitu. Terus saya pikirin besoknya saya ketemu langsung ke Bapak gitu saya datang. Tadi matahari kalau Bapak teleponin sama yang kemarin udah bilangin sama beliau saya mau datangnya buat ngeteh sore aja. Saya bilang emang. Nah tapi para wali itu nggak usah kebanyakan ngomong. Percuma kan saya tadi malam sampai nggak bisa tidur. Masya Allah. Makanya teman-teman saya sekalian, lihat ya di hari Asyura. Nah, Nabi Allah Musa dibilangin sama kaumnya, Musa, ini itu pukulin lagi ke tempat kamu tuh, biar yang di sana penuh nih, biar Fir'aun ada yang pas bener. Nabi Musa nggak ngikutin. Nah ini omongan umat saya nih ngomongnya pakai hawa nafsu, dari ketakutan lah, dari kepengenan lah, dari inilah itulah, nggak mau diikutin sama Nabi Musa. Nabi Musa ikut aja perintah Allah SWT. Allah nggak ikut, nggak dikerjain Nabi Musa. Jalan aja tuh Nabi Musa. Subhanallah. Fir'aun yang kemudian jalan, udah di tengah-tengah jalan, Allah SWT ubah lagi lautan yang diikat sama Fir'aun menjadi cair kembali, menjadi lautan kembali, dan Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan, yang ngakunya dia bisa menghidupkan dan mematikan, ketika berkata kepada langit, turunlah hujan, wahai langit, langit pun menurunkan hujan. Ternyata bersama dengan segala kepintarannya, ternyata Fir'aun nggak pernah les berenang. Ayo jangan berenang ya. Dia ternyata nggak bisa berenang, teman-teman. Fir'aun pun tenggelam. Fir'aun pun setengah mati
dirinya. Firaun kemudian bilang, amantu birabbi Harun wa Musa. Saya sekarang beriman. Oh ternyata saya bukan Tuhan ini ya. Ternyata saya kaum itu belum ini. Dia pun kemudian bilang, amantu birabbi Harun wa Musa. Saya sekarang beriman kepada Tuhannya Harun. Saya sekarang beriman kepada Tuhannya Musa. Saya sekarang beriman. Sekarang saya beriman. Kata Firaun itu. Allah bilang, kasih sekarang nih on. Sekarang banget nih. Gak ada kemarin-kemarin. Sepanjang hidup durhaka kepadaku. Sekarang giliran udah mau mati, kamu baru mau taubat? Gak bisa. Kamu tidak aku terima taubat. Para ulama berbilang, Fir'aun sih bukan umat Nabi Muhammad. Coba dia umatnya Nabi Muhammad, Allah pasti akan tetap menerima taubatnya. Sebab untuk umat ini Allah terima taubatnya selagi nafas masih belum sampai ke perbuatan. Allah gak terima taubatnya Fir'aun. Allah gak terima keimanannya Fir'aun. Ibu sekalian, Allah bilang, aku akan jadikan jasadmu ini wahai Fir'aun, aku abadikan buat jadi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Mau diabadikan jasadnya si Fir'aun ini, ada sampai sekarang. Buminya Fir'aun, badannya Fir'aun itu diawetkan sama Allah SWT. Ada di museum di Kota Tua, enggak. Ada di museum di Kairo, Mesir sana itu ya. Ibu pernah lihat? Saya pernah Bu, saya pernah lihat. Ini orangnya ngaku menjadi Tuhan. Bu, saya kirain dulu tuh kayak semacam orang yang dibalut di ini gitu, mumi gitu. Ternyata enggak Bu, jasad utuh. Sampai saya masih lihat tuh ada rambut di pelipisnya masih ada. Rambut di pelipis, rambut di hidung masih ada. Ya ampun, benar-benar Allah abadikan sesuai dengan firman Allah SWT yang Allah tuliskan dalam Al-Quran. Masya Allah, buat jadi pembelajaran. Dan pendek, agak tinggi Bu. Fir'aun tuh pendek dibandingin orang Mesir zaman sekarang aja ini pendek. Saya nggak ngerti tuh di zamannya Nabi Musa tuh Fir'aun jangan-jangan Rata itu pendek. Pendek, Masya Allah. Kok bisa-bisanya orang pendek itu ngaku jadi Tuhan? Kecil deh Fir'aun. Ya ampun, kata ada pantes-pantesnya dah Bu. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, itu si Fir'aun tuh. Saya lihat tuh jenazahnya tuh. Ini orang ini ya. Ya ampun. Ternyata bumi di sana itu ibu sekalian bukan cuma satu. Saya ngebayanginnya satu doang. Banyak. Ada bumi bayi, ada buminya saudaranya Fir'aun, ada buminya bininya Fir'aun. Itu banyak ibu sekalian. Bukan kasihan ya. Dan Fir'aun itu juga ternyata banyak. Ramses itu ternyata banyak. Gitu ya. Fir'aun itu bahasa itu Ramses gitu. Ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3 gitu kan. Nah cuma orang tahu kalau ini adalah buminya Fir'aun, Fir'aunnya Nabi Musa, karena katanya di dalam jantungnya itu ditemukan ada garam laut. Yang lain nggak ada, di doang nih yang ada garam lautnya. Kenapa ada garam lautnya? Karena tenggelam. Kan matinya kan tenggelam, jadi masih ada tuh garam lautnya. Saya lihat tuh, pas pulang-pulang suami saya nanya, gimana kamu pernah lihat buminya Fir'aun? Udah. Gimana? Buminya Fir'aun? Tenang, kamu masih lebih cakep daripada Kamu masih lebih cakep. Udah lah, punya suami itu kadang bercanda aja. Gak usah terlalu serius-serius kayak ibu-ibu nih. Kalau ngomong sama suami serius tuh, suamimu tuh Bu, gitu kamu bilang, Bang, kapan ada waktu saya mau ngomong? Itu udah pikiran banget tuh. Sian, suaminya sian.
sekian, anak-anak mulai masuk sekolah biayanya sekian, harga seragamnya sekian, total sekian juta, nih bang. Pusing kepalanya suami. Kalau ngomong serius mulu bu, jangan gitu nama. Yang santai, hidup yang santai, mau bercanda aja, mau bercanda aja. Lihatin suami terus bilang, ada yang bisa ngomongin apaan? Kamu gak tahu belum? Apaan? Saya sayang kalau kamu. Apa katanya? Saya sayang sama kamu. Gimana kalau kayak gitu? Lihatin suami terus bilang I love you. Palingan suami nanya, aku selalu minum obat ya? Selalu minum obat. Bini saya kena di mana nih gini? Sehingga sekalian saya mengatakan, oke lah, kembali kepada hari Asyura. Nah, hari Allah menenggelamkan Fir'aun pada Nabi Musa tepat pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka ibu sekalian, siapapun darimu yang masih berada dalam jebakan atau berada dalam penjara dari orang-orang yang kamu sayangi, berada dalam kekuasaan orang-orang yang sepertinya tidak sayang sama kita atau dengan akhlak-akhlak yang tak baik, yang serius doa pada hari Asyura. Semoga Allah SWT menyelamatkan darinya. Punya bos jahat, misalnya gitu ya, kerja sama orangnya jahat, gitu kan? Punya suaminya jahat, gitu, misalnya gitu kan, yang serius. Tapi doanya kan, ya Allah, sebagaimana Engkau menenggelamkan. Jangan. Doanya jangan kayak doa Nabi. Kita aja biar Allah melembutkan hatinya. Nabi tapi itu dengan kayak Firaun. Jadikan hatinya jadi hati yang lebih lunak, hati yang lebih baik, insya Allah. Nah, apa aja nih proyek kita di berkata di harian ini? Nah, teman-teman sekalian, dua hal jangan ditinggal, karena itu hadisnya sahih dan diperintahkan kita untuk melakukannya. Dua hal jangan ditinggal. Yang berikutnya ada beberapa kesunahan yang kamu bagus lakukan pada hari Asyura. Kemudian ada beberapa hal yang kamu kerjain boleh, enggak juga nggak apa-apa, karena memang nggak ada hadisnya baik sahih maupun dhaif. Ya, yang pertama nih dua hal yang hadisnya sahih jangan sampai ditinggalin. Apa itu? Yang pertama puasa. Inna shaum yaum Asyura yukaffiru dzunub sanah. Sesungguhnya puasa hari Asyura menghapuskan dosa satu tahun. Puasanya jangan ditinggal. Kemudian yang keduanya atau si al-haliyah man wassa iyalahu yaum Asyura wassa Allahu rizqah. Wa fi riwayah tulasan. Siapa yang meluaskan rezeki, meluaskan nafkah bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah SWT akan meluaskan rezekinya dalam satu riwayat sepanjang tahun. Jadi para ibu yang biasa ngasih uang jajan anak-anaknya tambahin. Kasih uang jajan tambahin. Ya, aku tambahin tuh ya. Oke. 100.000 deh. Tambahin kali itu. Murah Jangan dikit amat tambahinnya ya. Tambahinnya tiap proyek itu kira-kira apa gitu. Ini anak-anak kita. Nah, janjinya Allah seperti yang disampaikan Nabi Muhammad, Allah akan melapangkan rezeki sepanjang tahun. Semakin banyak kamu ngasih kelebihannya, insya Allah semakin banyak pula Allah akan ngasih kepada kelebihan bisnis sepanjang tahun. Amin. Termasuk juga silahkan sampaikan kepada suamimu. Bagi yang bersuami, jangan sampaikan kepada suami orang. Untuk meluaskan maka atau nambahin uang belanja gitu ya pada
Kalau perlu kita ngomongin dari sekarang, biar dia siap-siap. Jadinya kebanyakan. Tuh, enak gak tuh punya ustazah? Enak. Gitu kan, ustazah, kok hadis yang ini kayak nggak pernah dengar ya ustazah? Itu dia tuh masalahnya. Selama ini kan yang ngajar kan para laki-laki tuh. Ustaz kayaknya sembunyi-sembunyi ini hadis-hadis yang beginian nih. Takut bini-bininya pada ngerong-rong. Takut bininya pada minta. Nah, sampai ini ibu ada pelajaran bagus bang hari ini. Itu dua hal yang kita disunahkan untuk melakukannya, termasuk kepada orang-orang yang kerja di rumah kita. Tambahin. Siapa yang pengen rezekinya luaskan pula rezeki orang lain yang kamu tanggung selama ini, yang kamu bayar mereka selama ini, atau yang kamu beri kepada mereka selama ini. Itu dua hal yang memang jangan sampai ditinggalkan. Hari Asyura hadisnya sama. Ada beberapa hal yang sunnah juga meskipun hadisnya dhaif. Ya, apa tuh? Ngasih santunan anak yatim. Ngasih santunan anak yatim. Walaupun lebih terkenal ya Bu ya daripada yang tadi deh ya. Kayaknya hari Asyura tuh kayak hari raya anak yatim gitu. Jadi sekalian itu dia tuh, ngasih santunan anak yatim. Kemudian lagi ngusap kepala anak yatim. Saya sering ditanya, ustazah batasan anak yatim itu sampai umur berapa? Tegang untuk disantuni atau untuk diusap kepalanya? Kalau untuk diusap kepalanya sampai dengan balik. Kalau udah balik jangan usap kepalanya. Batal. Kamu anak yatim atau bukan? Kamu yatim ya? Saya sih yatim sih, tapi umur saya 25 tahun masih susah. Ada ceritanya Bu, cuma berondong namanya. Masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, jangan juga ibu-ibu dibilang ke suaminya, bang, daripada ngusap kepalanya anak-anak lain, bang, ada juga yatim. Jadi kalau buat urusan diusap kepalanya, nah itu sampai dengan balik. Begitu balik mereka sunnah lagi buat ngusap kepalanya anak yatim, kecuali jika itu adalah anak yatimmu sendiri. Ya, anakmu sendiri yatim, silakan nak mengusap kepalanya biar tua juga nggak apa-apa. Kemudian kalau untuk urusan disantunin, dengerin biar jelas. Kalau untuk urusan disantunin, kamu kasih duit gitu kan, kamu kasih sedekah, itu dengan syarat mereka anak-anak yang susah, anak-anak yang miskin. Kalau buat diusap kepalanya tuh nggak harus anak-anak susah. Maksudnya walaupun dia berkecukupan, kalau hari Asyura sunnah kamu usap kepala gitu. Kalau untuk diusap kepala ya. Tapi kalau misalnya untuk disantunin, kamu kasih duit gitu kan, itu harus anak-anak yatim yang susah. Maksudnya yang memang miskin, ya Bu ya. Nah ini disantuninnya kalau laki-laki sampai dengan mereka bisa bekerja, kalau anak perempuan sampai dengan mereka menikah. Jadi walaupun 18 tahun, 17 tahun, kalau dia yatim dan miskin, kamu sunnah untuk menyantuni mereka, termasuk ketika hari Asyura ini. Jangan misalnya pas lagi mau santunan anak yatim, dilihatin, udah gede nih, udah baik. Udah sih, tulisan gak dapat santunan, padahal dia lebih memerlukan daripada yang sekolah-sekolah SD gitu, buat beli buku, buat beli alat tulis gitu kan. Ada banyak keperluan-keperluan mereka, maka sunnah untuk disantuni sampai dengan balik. Kemudian selain daripada itu, hari Asyura juga kalau dengar-dengar tuh bagus buat nunjukin orang sakit, bagus buat mendapatkan doa dari orang-orang tua, orang-orang soleh gitu ya. Bagus tim doa dari guru-guru kita gitu, berkunjung kepada mereka, ketemu sama mereka gitu. Teman-teman saya sekalian, itu semuanya bagus untuk dilakukan pada hari Asyura, selain daripada banyakin sedekah, baik pada anak-anak yatim terutamanya, ataupun kepada siapapun saja dari umat Islam yang miskin, yang
hari Asyura. Selain daripada itu, baca ayat kursi 360 kali. Kalau nggak kamu baca hari ini, bisa juga kamu baca pada tanggal 10 Muharram nanti. Insya Allah sepanjang tahunnya akan terjaga. Sebanyak berapa tadi? 360 kali, sebanyak bilangan hari sepanjang tahun. Ya. Kemudian lagi masing-masingnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat kursinya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk tiap satu ayat kursinya. Ayat kursinya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian teman-teman sekalian, nah ada hal-hal lainnya yang kamu kerjain boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman pernah dengar gitu ya. Apa itu? Hari Asyura sunnah mandi. Ya, emang kita mau mandi ya Bu ya. Enggak hari Asyura juga orang Indonesia mau mandi biasanya kan. Udah hari Asyura biasanya mandi lagi. Kalau ibu pernah dengar hari Asyura sunnah potong kuku, gitu kan? Nah ibu tinggal lihat-lihat aja kalau emang kuku ibu panjang-panjang ya potong aja gitu kan. Hari Asyura ya Bu ya. Nah kebetulannya hari ini nih, tahun ini Asyuranya jatuh pada hari Jumat. Jadinya kan memang sunnah juga potong kuku hari Jumat. Tapi kalau hari Asyuranya tepatin hari Selasa, nggak bagus Bu potong kuku hari Asyura hari Selasa. Gitu. Nah itu jadi yang dikerjain boleh kan juga nggak apa-apa. Gitu kan untuk urusan potong kuku karena ketepatan hari Jumat, silakan aja. Bagus memang potong kuku pada hari Selasa. Hari Jumat. Iya saya salah, senang bener dan masih salah. Dan yang terakhir kalau ibu perhatikan hari Asyura sunnah pakai celak mata. Itu ibu sekalian, kalau ibu lagi puasa malah makruh hukumnya untuk bercelak mata. Kecuali kalau ibu pakai celak matanya sebelum subuh. Gitu kan? Pas waktu sahar tuh, waktu ibu bangun buat sahur gitu ya, buat tahajud, nah ibu pakai celak mata. Itu sunnah ibu sekalian. Tapi kalau habis subuh belakang sampai maghrib dan ibu lagi keadaannya puasa, maka makruh untuk orang yang berpuasa buat pakai celak mata. Wallahu a'lam bishawab. Dan sehari sebelumnya ibu sekalian, hari Tasu'a nggak sunnah apa-apa selain puasa. Puasanya hukumnya sunnah meskipun tidak seperti kesunahan puasa hari Asyura. Kalau puasa hari Asyura kita yuk som Asyura itu benar-benar sana. Sungguhnya puasa hari Asyura ngapusin dosa 1 tahun. Nah hari Tasu'anya Nabi Muhammad niat, kalau umur saya nyampe tahun 4 bersama dengan hari Asyura, saya akan puasa juga hari Tasu'anya tanggal 9-nya. Ketika Nabi Muhammad tahu bahwa orang Yahudi ternyata juga puasa hari Asyura, gitu ya. Kita tanggal 9 puasa hari Tasu'a, karena lanjutin niatnya Nabi Muhammad pada hari Asyura kita puasa hari Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebelum naik ngos-ngosan, kita baca suratul Fatihah buat yang meninggal dunia hari ini. Ayah hambanya teman saya nih, namanya Habib Hamid bin Saleh Al-Haddad, bapaknya Suraya Haddad ya, di condet sana itu. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah bahagiakan beliau dalam alam kuburnya. Ya hati ini ya, mudah-mudahan Insya Allah mau terus kita Al-Fatihah. Dia telah dunia mustaqim, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk segenap hajat semuanya kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah berkenan menijabah seluruh hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah yang lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Ibadillah kullu niat bi khairil bariyah kala niat bi niyatin salihat jami'at syamilat hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Selamat datang di antara ibu-ibu wa
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Majelis ini akan segera diakhiri. Nanti Ustazah Fatimah akan baca doa. Saya minta dikasih jalan buat saya pulang. Ya, terima kasih segala perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan ini punya manfaat. Mudah-mudahan juga dapat mengamalkan apa yang sudah kita dengar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.